A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadani dengan NIM 24070150101 dari kelas C. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, Kak Wilda Ansar, SPSI MA. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai lifespan saya atau masa perkembangan saya dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Yang pertama itu ada masa prenatal. Masa prenatal adalah periode pertama dalam perkembangan manusia yang juga dikenal sebagai awal perkembangan kehidupan. Perkembangan prenatal dapat dilihat dari segi fisik dan dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase germinal, fase embrio, dan fase fetal. Ibu saya mengandung saya ketika berusia 32 tahun. Selama masa kehamilan, ibu saya sering menginginkan makanan yang manis dan pedas. Pada hari Selasa 23 Mei 2006, tepat pukul 9 pagi, saya dilahirkan di Puskesmas Kalosi yang ada di Kabupaten Nrekang. Proses kelahiran saya berlangsung secara normal dengan berat badan saat lahir sebesar 2,7 kg. Untuk memaparkan masa perkembangan saya menggunakan 2 teori. Yang pertama itu ada teori Piaget. Teori Jean Piaget adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui masalah. Dalam perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Tahapan tersebut yakni yang pertama itu ada tahap sensori motor 0-2 tahun, tahap praoperasional 2-7 tahun, tahap operasional konkret 7-11 tahun, dan tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Kemudian teori yang kedua itu ada teori Erikson. Teori Erikson mengembangkan teori tahapan perkembangan psikososial yang mengidentifikasi tahapan perkembangan yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Setiap tahapan berfokus pada tantangan sosial yang harus dihadapi individu untuk berkembang dengan sehat. Beberapa tahapan penting perkembangan sosial anak yaitu tahap kepercayaan, tahap inisiatif, dan juga tahap industri. Nah, pada usia 0-2 tahun, menurut Piaget, tahap ini disebut tahap sensori motor. Di sini bayi mulai membangun pemahaman tentang dunia melalui pengalaman sensorik dan motorik. Pada usia ini, saya menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan tahap sensori motor, seperti merangkak pada usia 6 bulan dan mulai berjalan pada usia 1 tahun. Ini adalah contoh eksplorasi fisik menggunakan keterampilan motorik. Selain itu, saya mulai berbicara pada usia 1,5 tahun, mencerminkan kemampuan untuk menghubungkan kata-kata dan objek atau pengalaman yang menjadi dasar penting dalam pemahaman simbolik. Sedangkan menurut Erikson itu tahap ini bayi belajar untuk memperdayai pengasuh mereka dan lingkungan mereka. Pada masa ini saya mendapatkan ASI selama 2 tahun penuh dan empasi diberikan pada usia 6 bulan. Ini menunjukkan bahwa saya mendapatkan perawatan yang konsisten dan cukup mendukung perkembangan kepercayaan pada pengasuh saya, yaitu ibu saya. Kemudian pada usia 2-7 tahun, teori Piaget menyebutkan masa ini sebagai tahap pra-operasional, di mana anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolik seperti menggunakan kata-kata dan gambar untuk mewakili objek atau pengalaman. Pada usia 5 tahun, saya mulai masuk taman kanak-kanak yang merupakan langkah pertama saya dalam dunia pendidikan. Pada masa ini, perkembangan kognitif saya cukup pesat karena saya sudah bisa membaca dengan lancar setelah berusia 6 tahun. Hal ini menunjukkan kemampuan berpikir simbolik dan pemahaman bahasa yang merupakan ciri khas dari tahap praoperasional menurut Piaget. Sedangkan menurut teori Erikson, anak mulai mengembangkan rasa percaya diri untuk melakukan inisiatif dalam sosial seperti bermain dan berinteraksi. Pada usia 4 tahun, saya mulai berinteraksi lebih banyak dengan teman sebaya, meskipun kesulitan berbagi atau bermain secara bergiliran. Pada masa ini, saya mulai mencoba untuk berinteraksi lebih banyak orang lagi. Kemudian, pada usia 7-11 tahun, menurut Piaget, tahap ini disebut operasional konkret. Di sini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan rasional, tetapi hanya dalam konteks yang konkret dan nyata. Saya pada usia 7 tahun sudah berada di bangku sekolah dasar. Di sini saya sangat aktif ketika di kelas, terutama dalam pelajaran seni seperti menggambar dan menyanyi. Ini menunjukkan bahwa saya mulai memahami konsep-konsep yang lebih konkret, misalnya bentuk, warna, ukuran, dan sebagainya.
Menurut teori Erikson, anak-anak belajar bekerja sama dengan dalam kelompok dan merasa dihargai atas pencapaian mereka yang membentuk rasa percaya diri sosial mereka. Pada usia 7 tahun, saya sudah bisa mandiri pergi ke sekolah tanpa diantar orang tua, yang menunjukkan peningkatan kemandirian. Meskipun ada masa di mana saya lebih memilih jadi orang pendiam, saya tetap berkembang dalam kemampuan untuk berinteraksi di sekolah. Pada usia 11 tahun ke atas, pada tahap ini biasa menyebutkan sebagai tahap operasional formal, di mana anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis yang lebih kompleks. Mereka dapat berpikir tentang kemungkinan, merencanakan masa depan, dan memecahkan masalah secara teoritis. Pada usia 12 tahun, saya mulai mengalami puberitas dan perubahan fisik yang signifikan, yang menandai perkembangan kognitif saya menuju kemampuan berpikir abstrak. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka menunjukkan perkembangan dalam kemampuan berpikir logis dan merencanakan tugas serta kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks seperti kepemimpinan dan kerjasama. Baik, sekian dari pemaparan lifespan saya. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan dan tahap pertumbuhan saya, terutama kepada orang tua saya yang dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan telah mengajarkan saya tentang dunia luar, memberikan dukungan tak terhingga, serta membimbing saya sehingga saya bisa berdiri dengan tegak dan mandiri seperti sekarang. Tanpa bimbingan, cinta, dan dorongan mereka, saya tidak akan menjadi pribadi yang saya kenal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.